Tagar Indonesia Darurat kembali dinaikkan. Kita belum mampu untuk mengatasi makan gratis ini gitu. Mantap, bravo. Masya Allah. Astaga, ternyata ini yang membuat tabung LPG 3 kg langka di beberapa daerah. Ada oknum-oknum yang membeli banyak tabung gas untuk dioplos ke tabung gas portable agar mendapatkan cuan yang berlipat. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Siapa tak bangga geng kalau negara kita ini menjadi negara yang maju. Dan karena Indonesia ini terlalu ambisi menjadi negara maju dan dipaksakan untuk menjadi negara maju, apa yang terjadi apabila peraturan tak sesuai dengan mentaliti rakyatnya dan tak sesuai dengan ekonomi rakyatnya? Seperti ini yang terjadi, geng. Tagar Indonesia Darurat kembali dinaikkan. Kali ini sebenarnya kenapa ya Indonesia Darurat ini kembali menjadi sorotan? Gue akan ngebeberin beberapa poin yang dipandang masyarakat ini merupakan hal atau dampak negatif yang dikembangkan oleh kabinet terbaru Indonesia. Yang pertama itu soal pemangkasan anggaran untuk beberapa sektor. Terus juga yang disoroti kenapa prioritas ini yang tadinya kesehatan dan pendidikan itu masuk ke prioritas jadi ke pendukung di tahun 2026 ya kan, soal perihal anggaran. Terus yang kedua ini soal maraknya multifungsi ABRI, TNI dan Polri itu di berbagai sektor. Terus yang ketiga, masyarakat menyoroti bahwasannya makan gratis ini itu tuh sebenarnya program yang belum matang atau anggarannya itu masih abu-abu lah segala macam. Kita belum mampu untuk mengatasi makan gratis ini gitu kan. Yang empat, soal kebijakan gas LPG. Memang sudah ada omongan yang katanya nanti bakal perbanyak pangkalan dan segala macamnya, boleh daftar jadi pangkalan. Cuman dalam penerapannya memang pertama kali kebijakan ini diadakan itu jadi nggak kondusif atau membuat semua chaos. Kurangnya sosialisasi mekanismenya jadi terburu-buru. Terus yang selanjutnya nih ada tunjangan dari dosen atau ASN. Katanya itu terancam tidak dibayarkan untuk efisiensi anggaran. Itu yang balik yang pertama, ada pemotongan anggaran di beberapa sektor. Terus juga ada kebijakan dari Bapak Bahlil ya, sebagai Menteri SDM itu untuk katanya Indonesia ini keluar dari perjanjian Paris seperti Amerika Serikat. Padahal kondisi alam kita juga udah buruk gitu kan. Terus juga yang banyak sekali disoroti itu adalah penggunaan transportasi tunjangan untuk pejabat itu dipakai secara semena-mena atau secara pribadi yang harusnya itu dipakai ya untuk mobil dinas gitu, untuk kendaraan dinas gitu. Sementara masyarakat ini desek-desekan loh naik transportasi umum. Ketika udah dikasih nih saran untuk pejabat-pejabat itu naik transportasi umum, tapi pejabat itu nggak terima, katanya susah lah, nanti bingung naiknya dari mana, turunnya dari mana. Aduh, banyak ngomong deh. Jadi gitu guys, beberapa poin yang kayaknya tuh disoroti banget. Untuk selengkapnya kalian bisa cek-cek aja di berita kenapa tagar Indonesia Darurat ini kembali dinaikkan. Mantap, bravo. Masya Allah. Kan nggak tahu kalau seperti itu. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya,
Persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya, Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya. Ya. Ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya Pak ya. Si melon lagi langka banget di Indonesia dan banyak banget masyarakat ini lagi menjerit karena harus ngantri panjang banget, terus jauh banget buat ke pangkalan buat dapat satu aja si melon. Dan usut punya usut, ternyata kelangkaan ini itu disebabkan karena adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah karena ditemukan banyaknya oknum-oknum yang mempermainkan harga, termasuk si agent pangkalan resminya ini, terus si pengecer-pengecernya juga. Jadi banyak banget orang-orang bermain selama ini. Sebenarnya hal ini udah lama sih, masyarakat udah tahu, cuman pemerintah aja yang baru tahu. Jadi putaran permasalahannya tuh kayak gini yang harus kita pahami sebagai masyarakat Indonesia. Misalnya pemerintah ini udah nyetok 100.000 untuk melon ini didistribusikan ke daerah tertentu. Nah, sampailah ke pangkalan. Si pangkalan ini banyak oknum-oknumnya nih, ya dijual ke pengecer. Misalnya harusnya dijual sampai ke masyarakat itu 15.000, tapi dijual dulu ke pengecer seharga 25.000. Nah, nanti si pengecernya lagi suka-suka harga nih mau jual ke masyarakatnya. Sebenarnya itu ngerugiin banget, ya. Makanya pemerintah itu mengeluarkan aturan pelarangan para pengecer-pengecer atau warung-warung nih dekat rumah ibu ini untuk menjual si melon. Nggak boleh lagi. Nah, kalau misalnya nggak boleh, berarti jalan si oknum-oknum ini untuk bermain kan jadi berkurang, ya kan? Which is itu bagus untuk masyarakat. Tapi maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada aturan baru, seharusnya ada antisipasinya. Pemerintah harusnya udah melihat hal ini akan terjadi gitu loh. Kalau misalnya, kan udah tahu ya kan, udah ada pelarangan di warung-warung dijual atau pengecer-pengecer. Nah, otomatis masyarakat ini akan pergi ke pangkalan resminya. Nah, jaraknya kan itu tuh jauh. Ada pasti yang datang pakai ojek, ngeluarin duit ya 15.000, 10.000 buat naik ojek. Ada yang orang jauh-jauh ya harus beli bensin, ya keluar duit juga gitu. Kenapa nggak diperintahkan ini si pangkalan resminya ini, ya itu ke desa-desa tertentu, ke tempat-tempat tertentu, pakai datu mobil truk atau apa kayak gitu untuk berada di titik tertentu gitu, biar masyarakat nggak perlu jauh-jauh ngantri lagi ke pangkalan buat dapat satu melon aja. Apalagi ibu-ibu kan kasihan itu pakai daster udah siap masak malah harus ngantri dulu berjam-jam. Ya bagaimanapun kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini ya cuma bisa bersabar, dan sebenarnya patut diapresiasi juga ketegasan dari pemerintah ini. Cuman kalau bisa Pak jangan lama-lama Pak, jangan lama-lama ya. Kalau misalnya semingguan lebih nih atau sampai 1 bulan keadaan seperti ini, wah bisa chaos ibu-ibu Pak, ngamuk ibu-ibu Pak. Kalau saya sih ngedukung banget ketegasan pemerintah ini. Cuman maksud gue Pak Bahlil kan udah lama jadi Menteri SDM, kenapa baru bertindak tegas sekarang Pak? Canda ya Pak. Tapi Menteri SDM juga ini bilang kayak gini, kalau misalnya ditemukan ya oknum-oknum ini yang mempermainkan harga itu bakal ditindak tegas. Nanti kalau perlu dicabut izinnya Pak. Jangan dicabut doang izinnya Pak, diperkarakan Pak. Orang-orang seperti itu ya butuh ditindak tegas Pak, tolong ya. Diperkarakan, dibawa ke pengadilan, dikasih denda. Soalnya ini kejadiannya nggak cuma 1-2 bulan Pak, udah bertahun-tahun. Sejak Bapak menjadi Menteri SDM juga udah ada kayak gini Pak, udah banyak fenomenanya. Masyarakat duluan yang tahu sebenarnya Pak. Pak Bahlil mah nggak akan marah kalau misalnya dikasih masukan seperti ini, apalagi yang ngasih masukannya sesama orang timur. Iya Pak ya? Ewa kok Pak. Semoga aja pemerintah cepat mendapatkan titik temu dari permasalahan ini, karena kasihan banget Pak, rakyat menjerit. Menteri Bahlil, Anda bilang suplai LPG berjalan normal, tapi di lapangan rakyat susah karena kebijakan Anda yang tak pernah turun dari Menara Gading. Sampai Presiden harus turun tangan dan beri instruksi baru. Malu. Kebijakan menteri yang gegabah, nyawa rakyat yang melayang. Menteri Bahlil berani bilang tak ada pemangkasan subsidi, tapi faktanya
Kebijakan Anda memaksa rakyat berjubel di pangkalan LPG, berebut tabung sampai ada yang tewas. Bu Yoni di Pamulang mengantri gas hingga tak lagi bangun. Ada yang hujan-hujanan, ini potret yang terekam. Pemerintah bilang tak ada pemangkasan subsidi, tapi ketika akses dibatasi, ketika rakyat harus tempuh jarak 10 km ke pangkalan, apa bedanya dengan subsidi yang dipelintir jadi siksaan? Dan kalaupun kebijakan ini penting, di mana sosialisasi masifnya? Tiba-tiba 1 Februari, puluhan ribu pengecer dilarang jual. Rakyat dipaksa adaptasi dalam hitungan bulan, tanpa infrastruktur yang disiapkan. Ini bukan kebijakan, tapi eksperimen sosial yang kejam. Menteri Bahlil bicara efisiensi distribusi, tapi ketika rakyat mati karena kebijakan yang tak dipikirkan matang, efisiensi untuk siapa? Keuntungan siapa? Pertanyaan terakhir, berapa lagi nyawa yang harus dikorbankan agar pemerintah sadar bahwa kebijakan tak bisa dibuat Allah kadarnya? Debat tetap pakai ada. Astaga, ternyata ini yang membuat tabung LPG 3 kg langka di beberapa daerah. Ada oknum-oknum yang membeli banyak tabung gas untuk dioplos ke tabung gas portable agar mendapatkan cuan yang berlipat, dan tentu saja ini melanggar hukum. Ya, baru-baru ini polisi mendapatkan adanya komplotan yang mengoplos LPG 3 kg ke tabung gas portable agar bisa mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Kejadian ini terjadi di daerah Tanjung Priok dan ditangani langsung oleh Satreskrim Polres Tanjung Priok yang mengamankan beberapa orang beserta barang bukti. Mirisnya, beberapa orang melihat bahwa oknum ini tidak bersalah, alias di mana letak salahnya. Perlu diketahui bahwa komplotan tersebut menggunakan tabung gas LPG 3 kg, teman-teman. Yang mana ini merupakan subsidi bagi rakyat miskin, dan mereka memindahkannya ke tabung gas portable lalu dijual lagi. Tabung gas portable itu juga milik perusahaan yang dioplos oleh mereka lalu dijual dengan harga di bawah pasar. Tentu saja ini sudah melanggar peraturan dan merugikan perusahaan serta merugikan masyarakat miskin. Dan apa yang dilakukan oleh para komplotan ini berdampak pada kelangkaan gas di daerah tersebut. Oke, di sini saya ulas, geng, ya. Sebetulnya tujuan pemerintahan kita itu baik, itu bagus, geng. Tujuan sebenarnya itu bagus. Ini macam mencontoh di Malaysia, ya. Semuanya itu dibuatkan izin dari kerajaan ataupun dari pemerintah agar pemerintahan kita ataupun kerajaan, ya, itu agar mudah untuk meninjau. Karena di Indonesia ini meskipun gas LPG, tong gas yang bersubsidi itu harganya tak sama rata. Nah, tujuannya pemerintahan kita itu menyamaratakan antara harga-harga tertentu dengan cara harus mempunyai izin dari pemerintah. Dan ketika itu diterapkan di Indonesia tak berlaku. Yang terjadi malah kecoh macam itu, geng. Ada juga yang korupsi dari tong gas tersebut. Lepas itu bahkan ada yang meninggal, geng, karena tong gas ini. Karena meninggal kenapa? Karena dari tempat dia orang jualan ataupun rumah tempat tinggal ke tempat mau beli gasnya itu sangatlah jauh, karena gas itu disediakan rata-rata itu yang sudah pasti ada macam di pom bensin ataupun di sel. Karena saking jauhnya dan ibu ataupun orang itu sudah sangatlah tua, lansia, dia pergi ke sana tenaga sudah tak memadai. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan dunia. Kita boleh macam mencontoh di Malaysia, tapi mentality kita harus kita jaga. Dan kedai-kedai kecil itu juga disediakan, bukan hanya di sebagian tempat sahaja. Jadi pengecer tetap boleh, tapi harus mempunyai izin. Seharusnya seperti itu. Dan ini baru mulai berapa hari aja sudah kecoh macam ini, geng. Macam mana pendapat kalian ataupun solusi kalian tentang negara ini untuk memperjuangkan hak barang subsidi kepada rakyat yang tepat agar tak diambil oleh pungli? Itu macam mana? Saya yakin netizen-netizen cerdas pasti akan berkomentar di sini.